Pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Hasa melakukan operasi kompleks di sebelah timur kota Al-Harara di Khan Yunis. Dalam operasi itu mereka meledakkan terowongan dan rumah persembunyian tentara Israel hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hasa mengaku meledakkan sebuah rumah tempat pasukan Israel berlindung. Ledakan tersebut dilakukan sayap militer Hamas pada 20 Mei 2025. Serangan sendiri dilakukan menggunakan beberapa alat peledak berkekuatan tinggi. Diklaim serangan tersebut menewaskan dan melukai sejumlah tentara ketika bangunan runtuh menimpa mereka. Tak hanya itu, Hamas juga mengaku meledakkan terowongan. Sejumlah tentara yang akan melakukan pertolongan terhadap prajurit yang menjadi korban ledakan juga turut diledakkan. Mereka kemudian terlibat dalam bentrokan senjata ringan dengan pasukan Israel. Tak berselang lama, helikopter mendarat di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Seorang tentara Israel dilaporkan tewas saat ditugaskan mengikuti operasi militer di Gaza, Palestina. Namun tentara tersebut tewas bukan karena diserang pasukan perlawanan Hamas, namun ditembak oleh rekannya sendiri. IDF mengklaim salah seorang anggotanya tersebut tewas pada 20 Mei 2025. Tentara tersebut tewas akibat tembakan keliru dari pasukannya sendiri. Saat itu korban tengah memeriksa terowongan dekat Khan Yunis. Di hari yang sama, Brigade Al-Hasa juga melakukan operasi kompleks yang menargetkan pasukan tentara Israel di sebelah timur kota Al-Harara. Sayap militer Hamas ini mengaku meledakkan sebuah rumah tempat pasukan Israel berlindung. Serangan sendiri dilakukan menggunakan beberapa alat peledak berkekuatan tinggi. Diklaim serangan tersebut menewaskan dan melukai sejumlah tentara ketika bangunan runtuh menimpa mereka. Tak hanya itu, Hamas juga mengaku meledakkan terowongan. Sejumlah tentara yang akan melakukan pertolongan terhadap prajurit yang menjadi korban ledakan juga turut diledakkan. Tak berselang lama, helikopter mendarat di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Jutaan warga Israel bergegas mencari perlindungan seusai kelompok Houthi di Yaman meluncurkan serangan rudal balistik. Dilaporkan serangan rudal balistik diluncurkan ke wilayah Tel Aviv hingga Haifa pada Sabtu 24 Mei 2025. Sirene serangan udara pun aktif di berbagai wilayah termasuk Yerusalem dan Laut Mati. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut, namun pecahan rudal pencegat jatuh hingga ke wilayah tepi barat. Sementara itu, penerbangan di Bandara Ben Gurion juga dialihkan untuk sementara waktu. Seorang warga dilaporkan terluka saat berusaha menuju tempat perlindungan. Bahkan serangan ini menjadi bagian dari operasi ganda Houthi yang juga menggunakan pesawat tanpa awak. Sebelumnya, Houthi juga memperlakukan blokade laut di pelabuhan Haifa sebagai respon atas agresi Israel di jalur Gaza. Serangan ini dikabarkan untuk membebani sistem pertahanan Israel dan memaksa evakuasi massal warga Zionis. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan besar, serangan ini meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Pemerintah Israel terus meningkatkan kewaspadaan menyusul ancaman yang terus berlangsung. Dua hari berturut-turut kelompok militan Houthi Yaman meluncurkan serangan menargetkan wilayah Israel. Namun militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang ditembakkan perlawanan. Sebuah rudal balistik diluncurkan Houthi yang didukung Iran menyasar wilayah Israel pada Jumat 23 Mei 2025. Penembakan rudal tersebut menandai hari kedua serangan Houthi terhadap Israel dan yang keempat dalam seminggu. Tak ada laporan cedera atau kerusakan dalam serangan Jumat pagi itu. Akan tetapi serangan itu memicu sirine di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv sekira pukul 4 pagi waktu setempat. Hampir 1 juta penduduk berlarian ke tempat perlindungan bom. Pasukan pertahanan Israel mengatakan pertahanan udara berhasil mencegat rudal tersebut. Dari video yang beredar di media sosial, rudal tersebut seketika hilang saat berada di langit diduga ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebanyak 38 rudal balistik telah diluncurkan Yaman sejak akhir Maret. Rudal tersebut ada yang berhasil dicegat, namun ada pula yang berhasil mencapai tujuan termasuk menyasar bandara.
Sebanyak 15 truk bantuan kemanusiaan dari Program Pangan Dunia ke Gaza dijarah pada Kamis malam waktu setempat. Padahal truk tersebut merupakan sebagian kecil dari bantuan yang masuk ke Gaza setelah Israel memberlakukan blokade total selama 2 bulan. Dikutip dari Washington Post, Program Pangan Dunia mengatakan para penjara beraksi ketika deretan truk sedang menuju toko roti. Mereka mengambil karung berisi tepung yang akan diolah menjadi makanan pokok di Gaza. Program Pangan Dunia tidak langsung menyalahkan warga Palestina atas kejadian tersebut. Menurutnya, penjarahan tidak lepas dari bencana kelaparan akibat blokade Israel. Program Pangan Dunia kemudian mendesak Israel untuk lebih banyak mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. Sementara itu, di kamp Nusairat Gaza Tengah, ratusan warga berkerumun di samping sebuah toko roti. Mereka berupaya mendapatkan makanan setelah bantuan tepung dalam jumlah terbatas tiba. Mereka bahkan rela berdesak-desakan dan memanjat tembok demi mendapat roti. Alat peledak Brigade Al-Quds menembus dan menghancurkan kendaraan tempur militer Israel. Penyergapan kompleks dilaporkan telah terjadi di lingkungan Sejaiyat Timur Kota Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Mei, kabar ini diumumkan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam. Dalam rilisan video menunjukkan penyergapan kompleks yang menargetkan pasukan Israel yang telah maju ke TKP. Menurut Quds, para pejuang mereka melakukan operasi rekayasa canggih, meledakkan bom yang ditinggalkan oleh pasukan Israel bersama dengan alat peledak dilaporkan tembus hingga menghancurkan kendaraan militer Israel yang beroperasi di daerah tersebut. Detail rekaman menunjukkan para pejuang sedang bersiap untuk melakukan operasi. Dokumentasi kedatangan kendaraan Israel di lokasi penyergapan sekaligus momen ledakan dengan kepulan asap tebal mengepul ke udara saat alat peledak meledak.